11 IPA, 11 IPS, oke, 10 IPA, 10 IPS, teman-teman sudah bisa on cam semuanya. Nah, Tufa, Irsan, Rudi. Oke. Oke, ini sudah hampir semua ya. Teman-teman dari 10 IPA, itu cek dulu. Ada temannya yang tidak hadir karena sakit hari ini? Tadi pelajaran bahasa Indonesia masuk semua, Bu. Masuk semua, oke, sip. Jadi personel tim full ya. Oke, kalau dari 10 IPS gimana? Timnya full nggak? Kaptennya siapa nih? Argia. Gimana, Kapten? Timnya full nggak? Ada yang belum masuk, Bu. Ada yang belum masuk. Oke, berapa orang yang belum masuk? Tapi tadi pas pelajaran sebelumnya hadir semua ya? Lengkap ya? Lengkap, Bu. Oke, sip. Dari 11 IPA, siapa nih kaptennya? Timnya full nggak? Baik. Ya, silakan. Ya. Baik. Terima kasih Bu penjelasannya. Kalau nanti masih ada yang memang punya alasan, 11 IPA, siapa? tidak semua bisa kami kabulkan. Oke, Iksan, timnya full nggak, Iksan? Dalam hal tertentu ini saya mulai dulu gitu kan, secara normatif tidak bisa. Kalau Pak Daniel itu karena memang sistem, ada beberapa 9 orang yang karena sistemnya salah, kemudian terbuka apabila pidana untuk sore. Sehingga Oke, dari 11 IPS sudah semua ya? Iya, Bu Wiwin, punten nanya kelas 12 kartu atau gimana? Kartu, Bu. Kartu ya? Oke, ini bisa kita mau mulai aja bagaimana tim dari legal tuh? Ya, Ya, boleh. Ya. Oke teman-teman, siswa semua silakan di on cam. Kita akan mulai acaranya. Nah, oke, Aja, Haya, Elzani, Lutfi, Safira, silakan dinyalakan.
Oke, nih Ibu mau cek dulu nih. Ini udah pada mandi belum nih? Jangan belum pada mandi ya. Udah lah ya. Nah, kan kece tuh muka-mukanya. Oke. Sip. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang banget bisa ketemu kalian hari ini. Masih pagi ya, jadi insya Allah semangatnya juga masih tetap semangat pagi gitu. Nah, teman-teman, hari ini kita mau ada acara webinar, lebih tepatnya sih diskusi seru ya, dari tim Legalku yang akan mendampingi kalian hari ini, sharing-sharing kaitannya dengan mengenalkan untuk anak-anak milenial, generasi kalian, generasi Z ini, gimana sih kalau kita sekali-sekali kenalan sama dunia hukum gitu. Karena tim Legalku ini adalah satu lembaga konsultan di bidang hukum yang mereka memang memberikan bantuan-bantuan hukum untuk kaitannya dengan persoalan-persoalan hukum juga ya, Mas Dilo ya. Jadi memang kita nih di sini lagi belajar bareng-bareng nih, berkenalan dengan dunia luar gitu ya, yang selama ini mungkin teman-teman anak-anak ya masih ini ya, masih ragu gitu kan, ini apa sih sebenarnya dunia hukum ini, karena gini kita tuh belum punya lulusan alumni yang milih jurusan hukum sejauh ini gitu. Jadi ini adalah kesempatan baik buat kalian untuk mengenal lebih jauh bahwa profesi hukum itu adalah profesi yang menyenangkan gitu. Oke, kita kenalan dulu ya sama teman-teman dari Legalku. Oke, silakan teman-teman Legalku, mungkin bisa memperkenalkan diri. Kita starting dari Mas Pilo mungkin ya, sebagai kapten dari tim Legalku. Monggo Mas Pilo. Terima kasih banyak Bu Itrin, selamat pagi semua adik-adik. Terima kasih kesempatannya. Salam kenal, saya Muhammad Filosofi, biasa dipanggil Filo. Nah, di sini kakak-kakak juga mau sharing ya, mungkin nanti apa aja sih dari ilmu yang kita milikin, juga mungkin nanti kalau ada adik-adik mau nanya silahkan. Nah, selanjutnya langsung Mbak Dira aja bantu kenalin ya kakak-kakaknya sebentar. Dari Legalku ada siapa aja sih, silahkan. Thank you. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Kadira. Panggil Kadira aja. Saya juga dari tim Legalku, dari Legal Associates. Saya mau memperkenalkan dulu nih teman-teman dari Legalku. Pertama-tama, mungkin yang dipanggil namanya boleh nyalain mic dan juga kamera ya. Ada Kak Loli. Halo adik-adik Ada Kak semua. Loli, ada Kak Ilham, ada juga Kak Marcel, Halo ada semua. Kak Arthur. Halo semuanya. Terus kita juga nih ada, sebentar saya sambil list nih, ada Kak Sony, tapi Kak Sony, halo. Halo. Nah, ada Kang Hadi juga, ada Kak Bima, ada Kak Valen, kemudian ada Kak Reza dan juga ada Kak Randy. Ini biar kita cepat aja nih kalau kayak gitu. Mungkin yang akan menjadi pemateri kita, pertama-tama kita akan mendengarkan dulu beberapa materi dari Kak Filo terkait etika bermedia sosial dan juga impact-nya dari sisi hukum. Kemudian nanti kita akan ada breakout room, jadi adik-adik semua nanti akan dipecah menjadi 4 kelas. Ada 4 kelas, ada kelas East, South, West, sama North. Yang akan di masing-masing kelas akan ada perwakilan dari masing-masing tim Legalku untuk untuk kita ngobrol, kita sharing-sharing terkait materi dan pengalaman kalian yang berhubungan dengan materi yang hari ini diberikan oleh Kak Filo. Oke. Selanjutnya mungkin kita boleh serahkan kepada Kak Hilo untuk mulai start materinya. Terima kasih. Oke. Mohon izin Bu Itrin, kita mulai boleh ya? Boleh. Oke. Silakan, Pak. Oke. Nah, mungkin sesi pertama saya akan memaparkan, tapi nanti silahkan adik-adik kalau ada yang punya pertanyaan catat dulu ya. Nanti ada Q&A, nggak lama-lama. Dan kita tuh punya 7 hadiah untuk peserta paling aktif. Untuk 3 penanya, dapat GoPay voucher ya, dipergunakan dengan baik jadinya. Nah, jadi silakan yang mau nanya nanti mulai di list ya. Semakin ramai semakin bagus. Nanti akan dinilai siapa penanya paling aktif. Oke.
ini nggak terlalu formal, nggak usah terlalu khawatir ya. Ini kita sambil ngobrol aja. Mungkin saya juga akan bentuknya seperti sharing juga, gitu. Oke, terima kasih. Sudah kelihatan ya di layar? Kelihatan, Kang. Oke, thank you. Nah, penggunaan gadget yang aman dalam bermedia sosial. Nah, ini mungkin ada beberapa yang adik-adik perlu ketahui nih untuk etika bermedia sosial. Nah, tadi perkenalan sedikit lagi mungkin untuk tahu background saya. Saya Muhammad Filosofi, biasa dipanggil Filo. Saya lulusan Pajajaran University, khususnya hukum. Ada jurusannya, hukum itu ada nanti dibagi lagi, ada yang perdata, pidana, dan lain-lain. Kebetulan saya di hukum teknologi dan informasi. Jadi masih sangat relevan dengan topik yang akan kita bahas saat ini. Saya juga punya beberapa kesempatan untuk berkarir di luar dan menjadi salah satu legal corporate manager di salah satu perusahaan multinasional. Jadi ini backgroundnya. Nah, oke adik-adik, ya kita sebelum media sosial bahkan kita bilang ya sekarang udah banyak sekali gadget. Semua orang pasti udah megang gadget. Itu adalah emang tuntutan yang ada saat ini. Di zaman saya dulu, bahkan di zaman mungkin Bapak Ibu guru dari adik-adik itu gadgetnya masih terbatas, komunikasinya, connectable-nya itu masih terbatas, tapi sudah ada juga gitu. Jadi memang tools itu berubah. Kita nggak tahu ke depan lagi nanti mungkin pakai virtual reality atau hologram, hal-hal lain. Jadi memang tools-nya berubah. Tapi yang nggak berubah bahwa kita sebagai makhluk sosial atau humaniora itu bersosialisasi. Nah, hanya platform yang dipisah. Saat zaman dulu kita berkumpul tuh biasanya di balai kota, balai desa dan lain-lain. Sekarang nggak perlu keluar badan kita gitu ya. Kita cukup dengan lihat gadget kita udah bisa bersosialisasi. Nah, media sosial yang kita akan bahas saat ini itu lebih ke platform software ya. Jadi memang platform software atau ibaratnya dunia digital. Tempatnya untuk tadi berkumpul, berbagi, komunikasi dan berkolaborasi, intinya berinteraksi gitu ya. Baik ada juga ya kalau mungkin zaman sekarang kalau generasi angkatan saya dan yang lain itu lebih ke WhatsApp, tapi kalau adik-adik banyak yang masih aktif di Line gitu ya dan lain-lain. Jadi sarana komunikasi pun kita sudah sebutnya sebagai media sosial karena udah ada grouping di dalamnya, udah hanya bukan lagi interaksi antar personal, tapi juga sudah berkumpul sehingga membentuk ruang publik. Nah ini media sosial, ada banyak ya contohnya ya, Facebook, Twitter, ada Instagram, ada LinkedIn, Google Plus sudah hampir habis sih, tapi masih ada ya, ini juga salah satu contohnya. Nah, saya nggak tahu, nanti mungkin adik-adik juga akan isi ya beberapa pertanyaan, tapi masih ada nggak sih yang belum punya sosial media atau belum pakai gadget? Sebenarnya masih ada juga, hanya emang kita lihat juga bagi yang belum punya, sebenarnya ada keuntungan dari media sosial. Nah, ini ada salah satu keuntungan yang pertama, melatih kemandirian dan jati diri. Dengan adanya sosial media, kita memiliki beberapa referensi informasi. Jadi, di situ kita juga bisa mulai melihat memang tadi ya, di umur tertentu, adik-adik juga tentunya ingin mencari role model, ingin tahu saya itu akan seperti apa ke depannya gitu ya. Di situ, di dalam sosial media, itu bisa terbantu dengan banyaknya referensi yang ada di dalamnya. Lalu kedua, membantu berjejaring dengan kelompok masyarakat baru. Jadi hal-hal yang tadi ya, kalau teman kita itu bukan hanya teman sekolah. Ada teman hobi, bagi yang suka koleksi Gundam, dia punya teman-teman koleksi itu. Bagi yang suka komik, saya juga suka komik, saya sering baca banget One Piece, kita punya komunitasnya. Ya disitulah juga keuntungan dari media sosial, jadi kita berjejaring dengan teman-teman baru. Nah, lalu ketiga, dapat menemukan informasi terupdate dan hal baru. Ini juga penting ya, bahwa bukan hanya bertemu dengan person baru atau orang baru, tapi juga informasinya. Jadi bahkan sekarang situs berita paling efektif adalah media sosial. Sepersekian detik dari satu kabar itu bisa disampaikan langsung melalui media sosial. Jadi sangat penting sekali untuk kita mendapatkan informasi terupdate. Tapi nanti nih ada etikanya juga ya. Jadi informasi juga nggak boleh ditelan mentah-mentah. Nanti kita akan jelaskan. Lalu yang keempat, dapat membantu untuk memvalidasi diri sendiri dan orang lain. Nah ini nih, ini juga keuntungannya. Walaupun kadang menjadi ya tadi ya, kita suka meng-compare diri kita sama orang di sekitar gitu. Oh dia tuh sering jalan-jalan ke luar negeri, kelihatan di media sosialnya. Tapi sebenarnya yang paling penting juga untuk pembentukan karakter adalah kita bisa memvalidasi diri. Siapa kita sebenarnya.
di mana tempat kita di sosial, di masyarakat sosial dan lain-lain. Jadi di saat itu kalau dipergunakan dengan bijak, maka sebenarnya sosial media akan membentuk karakter yang lebih tangguh, karakter yang lebih confident, karena tadi kita beberapa orang di dunia realnya misalnya dia kurang diapresiasi, tapi ternyata di sosial media dia dapat komunitas yang sejenis sehingga dia lebih terapresiasi, sehingga validasi dirinya makin baik dan membentuk karakter percaya diri. Ini adalah salah satu keuntungan media sosial. Jadi bagi yang belum bersosial media pun sebenarnya diperbolehkan, asal tadi ya ada batasan-batasan nanti yang akan kita jelaskan. Nah, oke. Kalau kita mulai punya sosial media akun sosial media, apa aja sih yang sebenarnya kita share gitu ya? Pertama, tentunya informasi diri sendiri. Facebook itu merubah social network di mana zaman dulu ya. Dulu tuh ada namanya Yahoo Messenger, dulu ada MIRC gitu ya, chat. Saya tua juga nih. Jadi dulu komunikasi itu identitasnya masih boleh pakai nama aneh-aneh. Makanya email-email orang zaman dulu biasanya nggak nama asli. Tapi ketika mulai ada Facebook, disitulah sudah memulai pakai nama asli. Sehingga juga tadi memungkinkan orang untuk bereuni dan lain-lain. Tapi tadi yang di-share di awal pertama adalah informasi diri sendiri. Baru kedua biasanya informasi keluarga. Ketika sudah mulai dikoneksikan gitu ya, baru dilihat bahwa di dalamnya juga ada ada informasi atas keluarga kita mulai share tuh. Lalu informasi lokasi dan lingkungan sosial, kita juga mulai share kita kemana aja, kita ada di mana, lingkungan kita itu di mana, sekolah kita di mana, itu mulai di-share. Keempat, informasi kegiatan sehari-hari. Mulai ada tuh aktivitinya, yuk ikutin yuk. Zaman dulu namanya for share ya, untuk nge-share kita kemana aja. Sekarang semua ada cuma di satu atau dua platform gitu. Dulu platform yang terpisah tuh. Kalau kita mau ngasih tahu kita di mana, dulu ada aplikasi sendiri. Kalau kita mau share foto, aplikasi sendiri. Sekarang itu semua di-combine. Nah, lalu informasi kesukaan dan hobi. Nah, ini juga biasanya udah mulai di-share ya di media sosial. Dan ini biasanya yang menjadi objek iklan nih. Ketika ya tadi media sosial ngambil untungnya, mereka bisa membiayai diri sendiri itu melalui iklan. Jadi 5 hal inilah yang sebenarnya mereka jual kepada para pengiklan. Lalu yang keenam, ini juga yang sebenarnya ada informasi palsu. Nah, ini kita juga harus tahu ya, dalam bermedia sosial itu karena ini digital, jadi tidak ada batasan wilayah. Yang ngakunya ada di Indonesia, mungkin dia ada di luar negeri. Atau bahkan yang kebalik gitu, yang ngakunya di luar negeri, sebenarnya dia ada di Indonesia. Jadi, kita harus pastikan juga informasi palsu itu beredar banyak sekali di media sosial. Dan itu juga salah satu yang kita share. Nah, mungkin yang harus kita perhatikan adalah 5 informasi yang awal, karena ini bentuk privacy sebenarnya. Kalau gitu, kalau nggak bisa di-share, Kak, berarti saya nggak bisa bersosial media. Boleh di-share, tapi ada batasannya. Ini yang kita pastikan. Jadi, kalau nanti membahayakan kita sendiri, sebaiknya ditahan. Kalau misalnya kira-kira bagus, ya let's say, saya mau kasih tahu biar saya bisa promosikan usaha keluarga saya. Boleh. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dipilah. Ini yang kita perlu share ya di media sosial ya. Nah, tapi ada resikonya, betul. Ini sama seperti pedang, ini sama seperti pisau, ini sama seperti gunting. Yang memiliki 2 sisi. Bisa hal yang baik, bisa hal yang buruk. Tinggal gimana kita memakainya. Apa aja resiko dari media sosial? Pertama, dapat merusak karakter dan moral seseorang. Nah, ini nih. Ketika kita surfing ya, atau ibaratnya kita browsing full di sosial media, memang kita punya kecenderungan untuk nggak bergerak. Jadi nanti ada karakter yang dia tadi terlalu nyaman untuk berinteraksi lewat media sosial, sehingga dia malas untuk bergerak, bermalas-malasan. Lalu ada juga kecenderungan narsistik gitu ya. Ini juga misalnya tadi, ketika kita share sesuatu, kita mengharapkan, berekspektasi bahwa orang harus memuji kita. Sehingga ketika nggak ada pujian, kita disappoint atau kecewa. Nah, itu juga nanti akan menyebabkan ke resiko kedua nih, gangguan kesehatan mental atau mental health. Ada depresi, kok teman saya kalau di sosial media sombong ya, dia nggak pernah ngasih kabar atau apa, dia nggak pernah nge-like atau ibaratnya komen bahkan. Itu menjadi satu pertimbangan lagi. Jadi kondisi interaksi dunia nyatanya terganggu karena media sosial. Terus Kecemasan juga tadi ya, ada beberapa hal, privacy misalnya. Ketika privacy kita sudah, tadi ya, sekali privacy itu dikeluarkan, kita udah nggak bisa ambil lagi. Jejak digital itu sangat luas dan nggak bisa kita keep.
Orang bisa screen capture kapan aja, orang bisa profiling kapan aja. Ada juga kan jadinya ada stalker dan lain-lain. Ini ngebuat juga fungsi kecemasan bahwa kita takut ada yang datang, dapat teror lah, ada yang hal-hal lain-lain, atau bahkan kesepian. Ironis bahwa di ruang publik seperti media sosial masih banyak ternyata yang mengalami kesepian. Ya karena tadi ya, mereka mencoba memvalidasi diri, tapi ternyata mereka tidak di circle yang tepat. Saya selalu bilang gitu. Jadi saya bilang kita harus menemukan di mana tempat kita. Temukan circle yang tepat. Kalau kita bisa menemukan circle yang tepat, circle itu akan ngebantu untuk memvalidasi diri kita. Lebih terapresiasi, confidence kita lebih tinggi dan lain-lain. Nah, yang terakhir dapat terjerat pidana. Nah, ini terutama untuk konten negatif ya. Resikonya tadi ya, bisa denda, kalau bahasanya sekarang, sama penjara. Atau yang paling parah, bisa viral. Viral di media sosial untuk hal yang buruk juga tadi sangat beresiko. Itu tadi bisa nyebabin yang tadi ya, mental health. Jadi, pergunakan media sosial dengan bijak. Nah, kita nanti akan ngobrolin etikanya. Oke, nah ini ada beberapa etika dalam bermedia sosial. Pertama, sama seperti di ruang publik. Ketika kita bicara sama orang, ketika kita mulai berinteraksi, kita harus tahu siapa lawan bicara kita. Apakah pribadi, jadi pribadi ke pribadi, ataukah pribadi ke publik, kita ngomong ke orang halayak gitu ya, kita posting status gitu, atau kepada pribadi dalam forum publik, kita menegur teman kita, tapi dalam forumnya forum publik gitu, di umum gitu. Ini sangat penting. Kenapa? Sangat penting ya tadi kita udah harus bisa memilah sendiri dengan siapa kita bicara. Pada akhirnya juga nanti kita akan mengkategorikan wording yang tepat dengan orang tersebut. Dan tadi di sini kenapa kita akan ngobrol dengan circle yang tepat atau enggak. Ketika kita bicara satu hal dan kita nggak tahu, let's say orang banyak bilang gini, kalau saya posting di tempat saya sendiri, harusnya orang nggak masalah dong. Tapi kita harus tahu yang kita posting itu di ruang pribadi, misalnya personal diary, atau ibaratnya status yang di-lock gitu ya, tidak untuk publik, atau kita bicara di home page kita yang ditujukan pada publik. Kalau itu, kita udah nggak bisa bilang bahwa ini ditujukan untuk saya pribadi, suka-suka saya dong, kan ini page saya, nggak bisa. Karena itu ditujukan pada publik. Nanti ketika ada masalah, argumentasinya nggak bisa diubah. Jadi sebagai lawyer kita juga harus sampaikan bahwa Anda juga sudah bicara ke publik. Ya walaupun Anda ngerasa itu page pribadi, Anda harus apologize karena publik melihat. Kecuali ini page pribadi yang bocor gitu. Itu different thing. Gitu ya. Jadi selective on positive circle. Ini juga penting nih. Harus tahu dengan siapa kita bicara, dengan siapa kita bernetwork gitu ya. Jangan setiap ada add friend kita accept gitu. Kita juga pilih ini orang siapa sih, cari mutual friend-nya. Karena bahasanya memiliki circle yang tepat itu sangat baik. Bukan memilih-milih teman, tapi selektif dalam berteman. Itu hal yang berbeda tuh. Jadi selektif dalam berteman itu kenapa? Karena you are what people around you. Kita itu akan diidentifikasikan dengan orang-orang yang di sekitar kita. Kalau orang-orang yang di sekitar kita tuh rajin sholat, baik, saling menolong gitu ya, senang menolong dan lain-lain, kita akan diidentikan, oh iya berarti kamu juga kurang lebih karakternya seperti itu. Tapi ketika teman-teman kita misalnya rajin membolos, bahkan dia minum minuman keras dan lain-lain gitu, walaupun kita nggak melakukan, tapi circle kita akan melihat kalau kita tuh sama karakternya. Jadi ini etika pertama. Kedua, pergunakan pemilihan kata yang sopan dan nyaman. Nah ini juga ya sudah mulai untuk di perkuliahan gitu ya, cara untuk menanyakan kabar ke dosen dan lain-lain. Jadi mulai milih kata. Nah, ini juga bagusnya bahwa tadi bahwa kita mulai menyadari bahwa ruang publik itu punya etika. Dan yang paling penting adalah konten kita tidak akan menyakiti orang lain. Nah, ini yang orang bilang cyberbullying. Cukup luas sekarang definition untuk cyberbullying. Tapi kurang lebih nanti kita bisa menyortir sendiri lah, seperti kita ngobrol dengan orang aja. Secara langsung, tapi memang kita kelihatan ya mimiknya mereka marah atau enggak. Kalau sosial media nggak kelihatan. Dan lebih berbahayanya, kita ngomongnya cuma sekali, orang bisa screenshot atau ibaratnya bisa capture, dan itu akan jadi dosa kita berulang-ulang. Jadi, what you say describe who you are.
kalau yang kita keluarin omongannya sampah, maka orang akan menilai diri kita penuh dengan sampah. Ketika kita bicara hal yang harum, maka orang berpikir memang diri kita memiliki banyak kebaikan. Jadi itu etika kedua. Etika ketiga, manajemen waktu yang tepat. Nah ini dia, bagi adik-adik yang biasanya suka terlena ya, sosial media kapanpun, terus bahkan ngabisin waktu sampai ditegur orang tua, kenapa nggak main HP aja gitu. Sekarang sih udah orang tua udah nggak bisa bilang gitu ya. Kalau megang HP bisa juga lagi belajar. Cuman kata kuncinya untuk bersosial media tuh harus punya manajemen waktu. Karena tadi kapan kita mulai bersosial media, jamnya ya. Maksudnya kita pilih jamnya. Kalau bisa nggak mengganggu hal-hal yang rutin dan lebih penting. Lalu juga berapa lama kita akan bersosial media. Karena itu juga penting untuk tadi ya, untuk mental health. Bahwa kita juga tetap harus berinteraksi secara personal di luar media sosial. Itu manajemen waktu. Oke. Keempat adalah content filtering. Nah ini juga selain tadi kita untuk menggunakan pemilihan kata untuk kita apa yang kita keluarkan ya kontennya, tapi kita juga harus menyaring apa yang akan masuk ke kepala kita. Jadi batasi konten yang Anda baca, reply atau forward. Pentingnya apa? Ya tadi akan ada dampak kepada reputasi kita ke depannya. Kalau kita sharing hoax gitu ya, terus juga berita bohong atau fitnah, maka kita akan dianggap juga sebagai pihak yang menyebarluaskan. Dan ini di ITE ini jadi hal yang disorot juga. Bukan hanya orang yang berniatnya, ketika kita menyebarluaskan, kita juga punya intention untuk menyebarluaskan fitnah. Jadi selalu validasi. Jadi tadi ya, semua informasi itu belum tentu benar. Jadi tetap harus divalidasi. Jangan langsung percaya. Coba cek lagi, recheck ulang, dan lain-lain. Jadi batasin juga, kita harus lihat konten-konten mana yang sesuai dengan minat kita, umur kita, dan memang tadi etika sosial, baru kita baca. Kalau nggak usah dibaca. Gitu. Oke, yang kelima, nah, your privacy is asset. Nah, ini yang banyak orang nggak sadar, gitu, bahwa privasi itu adalah aset kita. Gitu ya. Berikan batasan privasi pada konten sosial media Anda. Nggak bisa semuanya Anda share, gitu ya. Bahkan ada orang yang misalnya nge-share tiket pesawat lah, nge-share nomor kartu kredit lah, dan lain-lain. Jadi itu udah lebih parah gitu. Tapi di luar itu pun bahkan alamat rumah kalau bisa nggak perlu di-share. Terus juga let's say kayak plat nomor mobil dan lain-lain, itu ada beberapa hal yang memang harus dibatasi. Nah, kata kuncinya juga tadi nih, privacy, once you publish it, you can take it back. Sekali kita publish, kita udah nggak bisa tarik itu lagi. Jadi pikirkan dengan matang. Ini adalah beberapa etika bersosial media. Nah, ada juga terkait cyberbullying. Ini mungkin nggak begitu sudah cukup sering didengar, tapi mungkin knowledge-nya nggak terlalu dalam gitu ya. Nah, bullying itu sangat luas sebenarnya, tapi memang bahasanya ini terkait dengan hak orang lain juga ya, gitu ya. Gimana kita masuk ke dalam hak orang lain gitu. Jadi dalam sosial media atau platform itu suka banyak sekali. Nah, sosial media ini bahkan sekarang bukan hanya ini ya, tadi bukan hanya yang kita contohin, bahkan di dalam beberapa game online itu mereka udah mulai berinteraksi, jadi mulai dipikirkan juga. Nah, cyberbullying ini biasanya tadi ya bertujuan untuk menakuti, membuat marah atau mempermalukan seseorang atau beberapa orang. Jadi memang ada intention. Nah, tapi biasanya kadang kita juga tanpa sengaja melakukan hal itu. Apa yang terjadi kalau kita melakukan itu misalnya? Korbannya pertama dia akan kena secara mental. Mungkin nggak serta-merta langsung. Ada beberapa yang langsung dapat, ada beberapa yang langsung bertahap mempengaruhi mentalnya. Ada juga emosional dan fisik. Nah, fisik ini juga tadi ya, ketika udah ada cyberbullying bisa jadi sampai adu jotos dan lain-lain. Jadi tetap adik-adik sudah mulai harus perhatikan tuh tadi apa aja sih yang kita akan bicarakan. Nah, kalau adik-adik menjadi korban dari cyberbullying, pertama komunikasikan dulu. Ceritakan sama orang yang bisa dipercaya. Misalnya lingkungan keluarga. Atau bahkan untuk sekolah ada juga BK gitu, BP atau BK. Bisa dikomunikasikan. Lalu laporkan. Ini ada beberapa, misalnya kalau di sosial media boleh lakukan report. Jadi memang kalau memang ada beberapa yang mengganggu, biasanya di private message langsung report. Atau ketika udah lebih darurat lagi, ada ancaman secara fisik dan memang mengerikan gitu ya, langsung hubungi layanan darurat atau pihak yang berwenang. Jadi hal-hal ini udah mulai
cyberbullying itu nggak bisa diselesaikan sendiri. Kalian butuh orang terdekat untuk membantu menyelesaikan ini. Dan tadi untuk juga membuat mental korban itu cukup kuat gitu untuk menghadapi tadi ya si bulinya. Kurang lebih seperti itu untuk cyberbullying. Nah, belajar dari beberapa kasus nih, ada beberapa gitu ya. Selebgram mempromosikan ini memang beberapa hal yang memang udah sampai langsung masuk pidana ya. Tapi memang ada hal yang nggak langsung relevan sama privacy, tapi lebih ke memang hal yang buruk dari judi, konten penipuan dan lain-lain. Tapi dari beberapa kasus juga ada kasus yang memang tadi pencemaran nama baik, terus juga ada fitnah ya, jadi mengatasnamakan orang lain, penipuan dan lain-lain. Jadi harus mulai berhati-hati untuk bersosial media, terutama untuk menyebarkan satu konten. Nah, ini adalah hal yang dilarang dalam media sosial tadi ya. Dalam undang-undangnya ada nih, di undang-undang ITE gitu ya. Pertama, dilarang dengan sengaja atau tanpa hukum mengakses komputer orang lain. Nah, ini sebenarnya bahasanya kalau zaman dulu tuh hijack-hijackan, walaupun bercanda, tapi tetap harus hati-hati karena ketika ada privacy yang mungkin dijaga oleh orang tertentu. Jadi bercanda seperti ini juga hati-hati ya, bisa dipidana untuk ya hijack. Oh, ini mumpung lagi kosong laptopnya atau HP-nya, udah kita texting bla 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 gitu ya. Tetap berhati-hati karena itu diatur di pidana. Kedua, dilarang menyebarkan dengan sengaja atau tanpa hak berita bohong dan informasi yang dapat menimbulkan kebencian. Walaupun kita nggak sengaja nge-share atau ibaratnya kita cuma nge-forward, ya ini tetap secara deliknya menyebarkan. Jadi harus memilah dengan baik konten-konten. Kalau kira-kira nggak ada manfaatnya, nggak usah di-share. Gitu. Udah cukup berhenti sampai di kamu, gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Ketiga, ini sama nih ya, yang permusuhan. Nah, yang keempat, dilarang dengan sengaja tanpa mendistribusikan, mengakses sesuatu tadi ya, kesusilaan, pencemaran nama baik dan pemerasan. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa langsung masuk ke delik pidana, gitu ya. Bahkan nggak ada perdataannya, bisa langsung pidana. Ini yang harus mulai dihati-hati, adik-adik. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan, Kak? Pertama, ya tentunya menjaga kesopanan selayaknya di dunia nyata ya, di non-digital. Jadi, dunia cyber juga kita berinteraksi dengan orang yang nyata. Walaupun ada beberapa bilang gitu ya, ada beberapa akun fake account, terus juga sekarang juga trennya rada berbahaya nih, kalau beberapa siswa atau mahasiswa gitu ya, mulai membuat satu akun normal dan satu akun fake atau akun yang khusus untuk konten-konten negatif. Percayalah, itu bukan jalan keluar. Karena walaupun memiliki 2 atau 3 account atau 4 account, semua bisa dicek sama polisi kalau itu melakukan tindakan yang tadi. Jadi nggak ada gunanya. Kalau buat akun cloningan, akun-akun yang emang khusus untuk ngomong kasar dan lain-lain, itu nggak ada gunanya juga. Bisa di-track, sama aja kok. Gitu. Terus kedua, pelajari dampak negatif dari media sosial. Jadi mulai pelajarin apa aja dampak baik dan buruknya ya. Tadi kita lihat juga kan, udah kita bahas sebelumnya. Terus hindari curhat di media sosial. Nah, curhat di media sosial itu tadi ya, karena jejak digital itu berlangsungnya lama gitu. Jadi kita sendiri akan malu, termasuk privacy kan. Kita nggak mau juga nanti one day postingan kita zaman dulu itu ke-share. Dan mungkin di dalam curhatan itu ada intention untuk fitnah atau mengganggu hak orang lain. Keempat, selalu berhati-hati dalam mengunggah sesuatu dan jangan berkata kasar atau dapat menyinggung orang lain. Jadi ini sebenarnya standar aja, seperti kita bersosialisasi di dunia non-digital ya, bahwa ini tetap harus dijaga, bahwa chatting atau ibaratnya posting sesuatu walaupun pakai nama palsu dan lain-lain itu masih bisa di-track. Kadang orang tuh lebih aman, masih ngerasa aman, makanya dia melakukan tindakan negatif. Saya bisa pastikan bahwa itu nggak aman. Semua yang kita posting itu pasti akan kita pertanggungjawabkan. Jadi adik-adik, kalau bisa mulai memilah dengan baik konten-kontennya. Oke, kurang lebih seperti itu pemaparan dari saya. Nah, habis ini kita akan ngobrol ke grup breakout ya. Gitu. Mungkin begitu Bu Itrin. Thank you. Oke. Wah, makasih banyak nih Mas Dewo ya, keren banget ya teman-teman ya. Jadi kita
makin tahu gitu kalau yang namanya bermedia sosial itu memang tuh banyak sekali yang dipertimbangkan gitu ya, nggak bisa asal-asalan. Oke, berarti kalau gitu langsung dibuatkan ini ya. Nah, untuk break-nya. Silakan teman-teman dari mulai gabung. Silakan langsung join ya, anak-anak ya. Kalau sudah muncul layar joinnya. Ya,
Sudah. Oke. Sudah. Alia. Halo Alia. 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 Ada ya? Mbak respon nih. Tinggal Alia doang berarti. Aku telepon aja Alia ya, Bu. Oke, boleh. Bu Indri. Ya, Bu. Nah, mau join ke ruang apa? Bahasannya apa aja, Bu? Bahasannya tentang cyberbullying. Aku masukin ke ruang shoot ya. Oke. Dia online padahal ini Alia. Online? Apa nggak muncul ya di layar aja ya? Tapi aku udah ini sih. Udah kasih. Halo Alia. Kamu masuk ke itu ke breakout room ya? Join Alia. Ada 2 apa? Oh, dia masuk 2. Oh, di ini 1 berarti di. Oh, coba kamu keluar dulu deh. Kamu keluar dulu deh. Kamu itu dulu ya. Nanti masuk lagi. Langsung masuk lagi. Oh, udah masuk breakout room. Udah masuk berarti ya. Oh ya udah, oke deh. Oh ya udah ya, oke deh. Makasih ya. Jadi yang ini kenapa nih, Bu? Dia masuk 2 device, Bu. 1 komputer. Nah, yang satu nih, yang Alia yang ini, dia mau keluarin nggak bisa. Oh, mau kita remove? Remove aja kali ya. Oke. Bu Wiwin mau aku masukin ya? Iya, ini. Aku jadi ya. Bu Indri di West ya. Aku di West, Bu. Oh, Ibu di West? Oh, oke. Aku masuk sana ya. Facebook paling aktif sih. Oh iya, Twitter. Facebook ya? Iya. Iya, Twitter. Soalnya apa juga sih. Twitter sama Instagram. Wah, iya, Instagram sih memang kayak Instagram sekarang kan paling banyak ya orang pakai. Kayaknya kalau Twitter tuh anak-anak angkatan kita nih yang lahirnya di bawah tahun 2000, di bawah tahun 2000 ya aktif. Soalnya muka kita nggak mesti upload foto kan kalau di Twitter, kita bisa ngoceh aja. Kita mini blogging. Tapi memang kan pernah nggak sih kita sering kan ya kita tuh nemuin orang-orang yang nulis sesuatu tapi either itu hoax atau malah jadinya cyberbullying nih. Sebenarnya kalau kayak gitu paling banyak ditemuin di Twitter sama Instagram sih ya. Twitter gila banget. Twitter tuh orang suka lucu-lucu kalau ngomong. Gak difilter, udah gak ada filternya lagi. Iya benar. Dan tanpa mereka sadari sebenarnya itu tuh dampaknya kan bisa dalam banget. Gak cuma ini ya, gak cuma misalnya psikologis orang-orang yang dia sebutkan gitu, tapi juga bisa jadi kena pidana, dan itu banyak banget kan yang ujung-ujungnya kena pidana gara-gara Twitter atau gara-gara media sosial. Oke, ini udah ada satu nih yang masuk dari kelas West. Oke.
Kita lihat ya. Oke, aku mau ngobrol dong. Mungkin boleh aku nunjuk satu orang untuk nanti kita ngobrol ya. Coba boleh dari mungkin volunteer deh. Ada nggak yang mau cerita soal pengalamannya ketika menggunakan media sosial? Ada nggak sih hal-hal lucu atau misalnya cyberbullying atau justru malah kalian pernah jadi korban cyberbullying nih? Ada nggak? Coba di sini sambil cerita dong. Boleh. Gimana? Tapi saya orangnya nggak terlalu mengkhawatirkan dunia sosmed ya. Jadi ya kalau ada cyberbullying ya, oh ini orang iseng, blokir. Ya itu sebenarnya salah satu yang paling benar-benar. Kalau kadang-kadang orang kayak ngapain sih di blok, nanti ke sana nggak dewasa. Sebenarnya itu kalian kalau memang merasa itu mengganggu, itu melewati batas personal kalian, ya udahlah, nggak usah dipikirin, betul nggak? Kayak ya orang-orang kayak gitu kan. Cuma takut jempol. Coba boleh, yang lain ada juga nggak yang jadi punya pengalaman atau malah kerabat dekat kalian juga yang jadi korban cyberbullying? Coba siapa nih yang mau cerita? Aku tunjuk aja ya kalau kayak gitu ya. Oke. Tang-ting-tong dulu. Karena anaknya banyak nih. Boleh dong Zaskia Nizwa cerita. Ya Kak. Kamu pernah nggak ada pengalaman misalnya ngelihat orang di cyberbullying di media sosial? Pernah sih, malah kayak kenal gitu. Oh iya, kenal. Gimana? Ceritain dong. Jadi tuh itu sebenarnya teman aku, tapi kita tuh kenal gitu. Ya terus dia itu ini sih sebenarnya pengalaman cyberbullying dan aku sih sebenarnya nggak tahu ya, maksudnya ini termasuk cyberbullying atau gimana. Tapi ini kayak lebih ke pengalaman dia hijrah gitu loh, berawal dari media sosial. Nah, terus dia tuh orangnya tuh cantik banget, kayak cantik banget gitu. Mukanya tuh campuran Arab sama darah-darah barat gitu ya, bisa dibayangkan lah ya gimana cantiknya gitu kan. Nah ya, terus dia tuh awalnya nggak berhijab, terus dia tuh suka kayak selalu aja update banget nih di Instagram orangnya gitu kan, kayak suka upload foto-foto dia di Instagram, foto mukanya kayak gitu-gitu, sampai satu ketika dia itu mukanya itu dijadiin buat kayak apa sih, foto yang nggak senonoh gitu loh, tapi itu sebenarnya tuh bukan dia gitu. Tapi mukanya aja gitu yang dipakai. Nah terus habis itu udah ditutup-tutupin semua sama teman-temannya, sama kita, jangan sampai dia tuh tahu gitu kan. Tapi nggak mungkin lah, namanya di media sosial terus bisa ketutup gitu kan dari si orangnya ini. Dan akhirnya dia tahu dan dia bener-bener kayak ngehukum diri dia sendiri gitu loh, padahal kayak sebenarnya itu bukan salah dia sih kalau menurut aku gitu kan. Jadi kayak kasihan di dianya juga gitu. Terus akhirnya dia mutusin buat berhijab. Akhirnya dia berhijab. Pas dia berhijab, dia Win. Iya, ini mau pindah ruang kemana? Tadi Wes ya? Iya, tadi Wes. Aku kesotin ya. Ada Alia tuh. Nama Alia udah ini. Luar kayaknya. Sih nama. Tadi kamu di mana sih? Tadi aku di West. Nah, ini dia nih. Dadah. Move ke South. Oke, sip. Ada, Bu? Hah? Nggak ada. Udah aku move sih.
Coba di langsung break room. Bisa nggak? Nggak ada. Hah? Udah aku itu. Nggak ada pemberitahuan. Joinnya gimana gitu. Nggak ada. Coba di break room-nya, Bu. Klik kotak-kotak bawah. Bisa nggak? Kayak. Ada. Oke, sip. Udah. Bukan korban atau melihat cyberbullying. Ya kadang sedikit mirip-mirip sama bercandaan, tapi ya tadi ya, apakah itu di ruang publik dan lain-lain. Sadar nggak sih, jangan-jangan kita sudah melakukan cyberbullying nih ke teman sendiri atau bahkan ke orang lain gitu. Jadi silakan, nggak apa-apa. Karena tadi juga kalaupun dituliskan gitu ya, ini informasinya tetap kerahasiaan sih, jadi nggak akan di-share siapa. Kita hanya butuh datanya juga. Nah, mungkin selanjutnya nih, Mbak Valen boleh. Selanjutnya, ceritakan ketika kamu tidak sadar melakukan atau menjadi korban atau melihat tindakan cyberbullying. Nah, ini bisa diceritain sedikit atau banyak boleh dari pengalaman. Mungkin sharing sedikit. Kalau menurut Kak Reza atau Kak Bima, atau Kak Valen deh, cyberbullying yang biasanya ada tuh gimana sih, Kak? Mungkin bisa jadi contoh. Biasanya mungkin bercandaan yang tidak disadari menyakiti orang lain, yang ternyata yang diterima itu menganggap bahwa itu cyberbullying. Hal kecil mungkin. Kalau misalnya, hey gundul gitu, padahal dia gundul, itu cyberbullying nggak sih, Kak? Kak Bima menyebut nama panggilan dan lain-lain gitu. Ini juga ya, kata kuncinya juga tadi kita harus tahu kita berinteraksi sama siapa. Kalau teman sudah teman dekat dan lain-lain ya mungkin tidak terlalu tidak menjadi bullying gitu ya. Tapi kalau orang baru terus kita bilang hey gundul gitu kan, itu juga hal yang tadi ya, kita membuli orang padahal kita belum kenal juga. Oke. Kalau Kak Reza mungkin ada pengalaman nggak, Kak, yang bisa di-sharing, Kak, ke adik-adik, Kak? Mungkin tahu tempat aja mungkin saat kasih panggilan. Kadang-kadang kan kita sama temennya ada panggilan yang sebetulnya nggak pantas, tapi karena udah biasa jadi dianggap normal. Mungkin tahu tempat aja kalau misalnya di tempat yang lebih umum, karena mungkin menjaga juga perasaan ada orang tuanya, ada keluarganya yang kita nggak tahu kan, bisa jadi itu sebuah bullying. Oke. Meskipun orang yang kita panggil nggak merasa. Ya. Oke. Nah, lanjut ya kita ya. Apakah menurut adik-adik cyberbullying itu perlu diberantas nggak ya? Atau aduh itu mah sebenarnya biasa aja, Kak, cuman orangnya aja baperan gitu, atau bahkan ya harus, Kak, soalnya kasihan, kita kan nggak tahu orang itu lagi ada masalah kah, keluarganya misalnya juga lagi ada musibah dan lain-lain. Jadi mana sih menurut adik-adik, mana sih yang perlu dilakuin nih? Ya silakan. Ini cyberbullying yang perlu diberantas ini cyberbullying yang kayak gimana, Kak? Oke, ya memang cakupannya luas ya, tapi memang kita buat dari limitasi yang awal. Limitasi yang awal tuh kayak tadi, misalnya panggilan, kalau untuk adik-adik gitu ya, ejek-ejekan di sosial media misalnya, tapi di ruang publik. Nah itu salah satu bentuk cyberbullying tuh. Atau bahasanya dasar jelek lu gitu, hal-hal yang seperti itu. Jadi yang bisa yang memang cakupannya dengan keseharian sih, cuman memang efeknya bervariasi gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira kalau seperti ini cyberbullying nggak, Kang, Kak gitu? Ada yang mau nanya? Enggak, Kak. Cukup jelas atau ada yang mau ditanya ini? Cukup jelas? Oke. Pak. Silakan. Kayak misalnya kan kemarin tuh, Pak, yang
kan kemarin lagi ada isu kalau kata anjay itu haram. Kan beberapa netizen itu kayak nge-report akunnya dia gitu atau mencaci maki dia, menganggap pansos. Itu di netizen tersebut dibilangnya cyberbullying atau tidak, Pak? Iya, betul. Jadi Terhadap gini, si itu ya yang tadi anjay tadi ya. Oke. Ini pertanyaan bagus tuh. Nanti sebaiknya kamu tanyain di main session. Itu pertanyaan bagus. Dan tapi tadi kata kuncinya gini, ketika itu ada berpotensi menyakiti pihak lain, itu sudah bisa menjadi cyberbullying. Tapi tadi kontennya berisi hinaan kah? Atau hal yang kenyataan? Walaupun hal kenyataan, tapi kalau misalnya disebarkan ke ruang publik, itu juga bisa jadi bullying. Jadi memang ini batasannya masih cukup luas ya. Tapi kalau dibilang tadi, apalagi kalau netizen sih ya lumayan kenceng gitu ya. Dan emang rame-rame. Jadi kalau rame-rame ngerasanya benar. Itu udah jelas cyberbullying gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu. Kalau bisa sih kita tetap positif internet atau internet bersosial media dengan cara yang positif. Tapi tadi pertanyaan bagus tuh. Nanti harus obrolin di main session ya. Oke. Yuk sambil isi dulu yuk biar cepat kita masuk ke main session. Nanti ada beberapa activity yang kita bisa bahas. Berikan solusi menurut Saya kagak masuk ke grup yang satunya, Bu. Bu Itrin, Rudi, Bu.
Win. Ya, Bu. Ya, udah makan belum? Ada makan. Ibu di mana nih? Ini di main room. Habis tadi ngelongokin kelas atu-atu. Mereka bentar lagi juga balik ke sini kan? Nanti 11.15 kita reminder ya. 11.15 5 menit lagi gitu ya. Gimana sih cara remindernya? Di ini chat aja Bu, everyone. Everyone. Itu di rumah, Bu. Iya, di rumah. Di sekolah. Kalau di sekolah aku susah nanti jadi hostnya. Tetap harus menyingkirkan sebenarnya di chat. Aku keder. Ini kita selesai jam berapa, Bu? Halo Mbak, boleh dimasukin ke breakout room south lagi?
Bu Bentar ya. Bu Itrin. Tadi kayaknya ke out semua deh Mbak, Bu. Oh iya. Semua. Oh. Sorry. Jadi saya sama tim keluar room semua, otomatis kenapa ya? Tiba-tiba keluar room. Iya, tadi langsungnya ke main room ya, masuk ke main room. Atau Iya, ini lagi di main room sekarang. Tadi lagi di breakout. Oh, lagi di breakout. Terus tiba-tiba keluar gitu. Apa mungkin udah di main room semua ya? Mungkin ya, karena tadi udah ada reminder waktunya kayaknya ya di room ya. Oh mungkin. Tapi partisipan lain kayaknya belum masuk juga nih Bu. Iya nih, cuman Mas Di main Ilham room sama kita cuma... Iya, betul. Ini mau saya balikin lagi ya. Tadi Mas Ilham di mana ya? Aku lupa. South ya? Boleh Bu, dibalikin dulu. Oke. Saya di south. Okay. Sudah muncul? Sama Kang Hadi ya. Sama Kang Hadi di south. Sama nanti ada Mas Hadi. Sudah, ya. Kang Hadi tinggal diklik break room-nya. Udah auto join. Oke. Halo, Mas Hadi, udah bisa ke break room? Oke, Mas Dandi baru gabung. Tadi ke ini ya, ke out ya. Halo, Assalamualaikum Bu Itrin. Iya, udah bisa. Boleh diarahin ke South lagi, Bu? South ya. Ini udah di saya sih udah masuk ke South sih. Mas Hadi tinggal diklik break room-nya aja. Oke. Makasih ya, Bu.
Men. Bu, udah. Teman-teman tadi udah aku reminder. Kita ingetin 5 menit lagi balik gitu ya. Teman-teman, 5 menit lagi kita kembali ke main room ya. Kaila udah balik. Kok dia udah balik ke main room? Bu, itu tadi diingetin di mana, Bu? Di message broadcast for all. Ibu dapat nggak? Dapat. Dapat. Nah, menit lagi kita close all room, kita tarik paksa. Tadi aku masuk ke room, terus aku lupa silent dong. Ternyata suara masjid di rumahku kedengeran banget. Ya Allah. Alah, aku nggak tahu. Ya Allah. Kenapa? Ini Bu Tika ngechat aku. Cin, tadi kamu pakai Zoom Cicen ya? Gitu. Iya, Bu. Aku lagi ngajar tadi, tiba-tiba mati Zoom-nya. Terus? Bilang gini, ya Allah aku nggak tahu, aku diarahin Bu Wita pakai Zoom Cicen gitu, makanya aku pakai link yang lain, soalnya pakai link yang biasanya kan nggak bisa, Bu. Ya, Tadi Ibu masuk kan? Ya, soalnya aku tadi diarahin Bu Wita pakai yang ini, aku bilang. Aduh. Bu. Rasa panas gak sih, Bu? Oke, teman-teman dari ini sudah boleh silakan join ke
Oke, selamat datang semuanya. Oke Bu, udah balik Bu. Ya, wah cerah-cerah banget ya. Kayaknya bisa diskusi seru nih di masing-masing ruangan. Oke teman-teman, kita siap-siap untuk closing. Nanti kita akan ada selfie ya di akhir. Jadi dinyalakan semua kameranya biar muka-mukanya kelihatan. Bu, ya. Nah ini yang dari room sebelah nih, belum balik nih. Nah nih, ini kita tarik aja kali ya. Iya Bu, langsung di close aja Bu. Oke, sip. Ya. Sembari menunggu yang lain join dulu ya teman-teman ya. Oke, gimana? Sasi gimana? Seru? Anak banyak ini sih Bu. Dari yang aku lihat pada cerdas-cerdas ya, karena cerdas banget, gak cuma nanya soal materi dari PPT, tapi mereka juga nanyain Bu, mana sih kuliah itu? Ya. Jadi sekalian ya kepo buat nanti persiapan di kelas 12 nih berarti. Karena dulu waktu SMA ya Bu, saya cerita aja nih. Saya orangnya ambis, dari kelas 1 SMA saya tahu saya mau kuliah apa dan saya fokus banget ngejar itu. Ya bener-bener tuh memang harus kayak gitu. Nih kalau nggak salah kemarin ada yang pengen cita-citanya jadi pengacara gitu. Siapa ya kemarin ya? Udah ngomong dari awal masuk Cican, Bu saya mau jadi pengacara. Luar biasa. Itu keren banget. Mungkin nanti bisa. Tadi di kelas IS ada tuh Bu, ada yang mau jadi kayak Hotman Paris katanya. Wah, biar bisa ke Kopi Joni. Aku udah pernah ketemu Hotman Paris loh, Wasidang. Ya, bagus lah. Yang ditiru etika kerjanya bagus Hotman Paris. Ya betul. Yang penting bukan ininya ya, bukan lifestyle-nya mungkin ya Pak. Bukan, ya, betul. Lifestyle-nya kan hasil kerja keras. Selama kerja keras sepadan ya itu hasilnya. Oke. Ya. Ini sudah semua ya teman-teman kembali. Oke, mungkin kita akan closing ya. Mas Wilo silakan dari tim legalku untuk menutup. Oke. Oh, kita nggak sempat ini ya, nggak sempat share ya. Oke. Nanti di ini aja. Terima kasih banyak atas atensinya. Nanti mungkin dipilih ya tiap-tiap kelas yang aktif tim legalku juga kakak-kakaknya untuk nanti. Semoga ini nggak cuma sekali ya Bu Itrin ya. Kita ada interaksi lagi. Kebetulan rumah saya juga dekat sekolah madrasah Citra Cendekia. Jadi sering banget lewat. Cuma abis ini nanti juga banyak sesi-sesi yang seru dan kapanpun boleh juga Bu untuk adik-adik untuk visit. Kita tuh ada namanya legal room itu bisa lebih ke edukasi ya, dan di situ ada gamesnya, ada lain-lain. Jadi kalau mau tambah literasi juga silahkan visit legalroom.co.id untuk bisa nambah literasi. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih adik-adik. Oke, makasih banyak. Boleh kasih applause ya teman-teman semua buat kita semua gitu. Terima kasih buat tim legalku hari ini yang udah sharing banyak hal tentang hukum. Wah, keren banget. Mudah-mudahan kedepannya kita semakin bijak untuk bermedia sosial maupun untuk berselancar di dunia maya gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin Bu Wiwin kita bisa ini ya, kita bisa selfie dulu. Selfie nih, wifi ya. Selfie bareng. Oke, mungkin Bu Wiwin silakan diabadikan aja ya momennya. Baik. Siap ya? Oke. 1, 2, 3. Dah. Nggak berasa kan? Nggak berasa. Grup yang lain, layar yang lain? Iya, ada 2 layar ya? Ada banyak layar. Oke, layar berikutnya.
layar berikutnya. Siap ya. Itu tolong dong, Filzani, Daniel. Siap ya. 1, 2, 3. Dah. Thank you. Terima kasih semua teman-teman dan tim legalku sudah menyempatkan waktu untuk sharing sama kita. Oke, teman-teman, sekian dulu hari ini aktivitas serunya gitu. Nanti kita akan ngadain diskusi seru lagi mungkin dengan tim legalku dengan tema yang jauh lebih menarik gitu kali ya. Oke, terima kasih dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh teman-teman untuk meninggalkan. Waalaikumsalam. Si kakak-kakak, terima kasih semua. Terima kasih. Makasih Kak. Makasih. Makasih Kak. Dadah.